Jadi hari ini kita akan masuk Rabo de Toro Escafado. Keren toh? Bahan-bahannya di sini ada oxtail. Mantap. Berikutnya kita masukin Amer. Oh, jadi kita masak pakai api. Gila kan? Hai, gue Gary. Selamat datang di Ayo Masak. Yo, masak kali ini kita bakalan masak-masak yang simple tapi menarik. Jadi hari ini kita akan masuk Rabo de Toro Escafado. Keren toh? Oke, buat kalian yang bingung itu apaan? Itu adalah artinya braised oxtail in red wine sauce. Jadi ini masakan Spanish, ini mantap banget. One pot cooking, enak, berlemak, gurih. Resepnya juga gampang. Kalian bisa dapetin semua bahan-bahannya di supermarket. Kita langsung masak aja, oke? Ayo masak! Oke teman-teman semua, step pertama kita harus siapkan dulu bahan-bahannya. Bahan-bahannya di sini ada oxtail atau buntut. Kita buntut pakai harus yang ukurannya agak-agak besar ya. Jadi pas di braise itu dia nggak hancur. Untuk bahan-bahan lainnya ada bawang bombay, ada wortel, ada seledri, ada tomat, ada jamur kancing, ada bay leaf, ada parsley, dan ada thyme. That's it. Nggak cuman pakai red wine biasa, kita akan memakai Amer. Kenapa pakai Amer? Karena Amer itu memberikan ada rasa manis-manisnya gitu loh. Kita langsung mulai aja, oke? Ayo masak! Kita harus seasoning dulu si dagingnya. Nih guys, ini adalah daging oxtail. Ini bakalan kita pensir dulu. Kita akan memasak menggunakan Dutch oven. Kita langsung mulai aja. Garam penting banget untuk kita seasoning si buntutnya di awal biar kita tuh dapat rasanya tuh layer gitu. Berlayer dapat rasanya. Jadi ada rasa seasoning di awal, seasoning di tengah-tengah, seasoning di akhir. Kalau di akhir doang, itu nanti si kaldunya atau si sausnya ada rasa, cuman si dagingnya nggak ada. Makanya kita seasoning dagingnya. Oke. Nah sekarang si buntutnya kan udah kita tepungin, sekarang kita coat. Nah ini nggak boleh terlalu tebal guys, gini-gini. Oke. Nah ini bakal ngebantu pas kita ngepensir, dia dapat color dan juga si tepungnya nanti bakalan berfungsi sebagai pengental ketika kita udah kasih sausnya. Masukin ya. Mantap. Nah ini kalian nggak usah khawatir kalau wah bang udah kasih tepung terus minyaknya panas terus nanti ada sedikit coklat gosong. Itu bukan gosong, itu caramelize. Kalau udah terlalu hitam dan pahit baru itu gosong. Nggak usah khawatir karena kita bakalan glazing nanti pakai wine atau pakai si anggur, oke? Ini kita langsung balik. Begini cukup warnanya. Very nice, very nice. Ini masih belum. Nah proses karamelisasi ini bakalan bikin flavor si sausnya makin mantep karena banyak fat dari si dagingnya itu dia udah render, dia ada di pot. Terus nanti pas kita masukin bumbu-bumbu lain, terus si fatnya itu sama semua jus dari si hasil pensir di awal itu bakalan campur sama sausnya, itu jadi makin mantep. Nah ini udah cakep nih, lihat nih guys. Nah kita cuma butuh segini aja warnanya, lihat nih guys ya. Ini kalau kalian makan langsung ini nggak akan bisa karena dia masih kenyal. Daging bagian secondary cut itu atau bukan daging premium ya, atau potongan-potongan yang paling mahal lah kalau di butcher shop atau di supermarket, mereka butuh waktu memasak yang lebih lama karena dia lebih banyak urat, lebih banyak lemak, lebih banyak serat. Tapi kalau kita sabar, kita masaknya pelan-pelan terus api kecil, itu bakalan jadi mantap banget. Bahkan rasanya dan teksturnya bisa melebihi daging-daging premium, oke?
Nah ini dia, semua daging-daging yang udah kita pensir. Tuh, very nice ya. Dia belum matang, dia hanya dikasih color aja. Ini kalau udah dikasih warna gini, aromanya gila. Walaupun belum matang, cuma aromanya udah keluar. Wow. Nah, beautiful. Oke, kita langsung masuk step berikutnya. Oke, step berikutnya kita harus siapin yang namanya mirepoix. Well, basically kalau orang bingung, oh mirepoix itu apa? Simple, pokoknya bumbu dasar orang bule. That's it. Oke, kita langsung kupas aja. Nah ini kita bakalan potong gede-gede aja, nggak usah khawatir. Kita sekarang tambahin wortel. Wortel ini bisa dikupas apa enggak. Dan berikutnya yang paling penting juga adalah ini, seledri. Kita panasin lagi potnya. Pertama kita masukin dulu si bombaynya. Nah ini kan masih agak-agak kayak kotor bekas si butut kan. Gak usah khawatir karena itu semua bakalan kita glazing. Oke. Don't worry, be happy my friend. Oke, kita masukin bombay. Oh mantep guys, ini fat dari si buntutnya itu menyatu sama aroma bombay ini juara. Amazing. Padahal baru bombay doang guys, belum masuk macam-macam. Kita sekarang masukin seledri guys. Kok seledri? Wortel. Oke, ini kita tumis-tumis terus, kita aduk-aduk, kita tumis sampai sedikit caramelize dan sampai si bawang bombaynya itu udah semakin layu. Kalau wortel jangan ditunggu sampai layu karena itu paling lama layunya ya. Kenapa kita masukin seledri paling terakhir? Karena itu paling cepet layunya. Gue paling suka nih masakan-masakan kayak gini karena kalian bisa potong-potong-potong, siapin semua, masukin dalam satu pot, terus tinggalin. Oke, sekarang kita masukin seledri. Nah, yang nggak kalah penting, kita harus masukin yang namanya thyme. Thyme sekarang kita beruntung banget ya hidup di Indonesia karena udah bisa ditanam lokal. Ini thyme lokal dan aromanya nggak kalah sama thyme luar. Mantep. Dan kita kasih bay leaf. Ini daun salamnya orang bule. Boom. Bunyi-bunyi thyme kena panas begitu tuh guys. Ini mantap aromanya. Nah, gue suka banget kalau lagi tumis-tumis gini, kita masukin black pepper. Karena black pepper yang ditumis sama olive oil, sama thyme, itu juara banget aromanya. Bisa banyak-banyak. Oh my goodness. Nah, ini udah lumayan layu ya. Ini kita bisa sekarang siapin. Ini nih guys. Ada dua jenis amer, tapi ini amer yang berbeda. Amer bule sama amer lokal. Wah, sebenarnya ini nggak boleh-boleh juga. Ini diproduksi di Bali. Cuman gue nggak tahu anggurnya itu anggur lokal apa luar. Kayaknya anggur luar tapi diproduksi di Bali. Makanya bisa jual harga murah. Kita kalau masak resep ini nggak usah pakai wine yang mahal-mahal. Karena wine yang mahal kita minum aja, jangan dimasak. Wine murah dimasak aja, tapi diminum juga boleh. Oke, step berikutnya kita bakalan buka dulu wine-nya. Ini wine Plaga. Gue pakai Cabernet Sauvignon karena acidity dari si wine ini bakalan ngebantu fattiness atau lemak dari si buntutnya. Kita cobain dulu ya sebelum dimakan. Wine glass-nya nggak tahu di mana, jadi gue pakai gelas ini aja. Acidity-nya bagus, ada sedikit manis, fruity banget. Mantap. Kita taruh dulu ini. Gak usah malu-malu, masukin setengah botol. Berikutnya kita masukin amer. Amer nggak usah gue coba, karena gue udah tahu rasanya. Dia manis, high on sugar, tapi flavornya unik. Dan kalian pasti sudah tahu rasanya, nggak usah bohong. Oke, kita masukin. Red wine-nya atau si amernya kita masukin semua. Amer 1 botol. Kalau kata Bobon mabuk heula tuh mabuk heula. Cuman nggak usah khawatir guys, nggak ada mabuk-mabuknya karena ketika kita masak ini si alkoholnya tuh dia udah semakin menguap. Jadi yang ada hanya flavornya yang kita ambil. Nah ini wine-nya kita harus reduce dulu sampai berkurang sekitar 40% dari si liquidnya. Setelah itu kita masukin red wine-nya, kita masukin tambahin air, kasih seasoning sedikit. Setelah itu kita masuk oven. Kita tinggal tunggu aja dulu ini sampai mendidih. A few minutes later. Oke guys, jadi di sini kita lagi ngebakar semua alkoholnya. Tuh, jadi kita masak pakai api. Nah ini kalau masak pakai api gini, kalian harus pastikan nggak ada yang muncul-muncul di atas. Kalau nggak, takutnya yang muncul di atas itu gosong. Kayak daun thyme-nya itu jangan kita taruh di atas, jangan biarin sampai muncul, biar dia nggak gosong. Kalian nggak usah panik. Kalau misalkan apinya pengen hilang gitu, ya biarin aja. Atau nggak kalau mau hilang buru-buru ya kita tutup. Ini sengaja kita cook off di alkohol. Ini juga udah mulai reduce ya guys, kalian lihat semua nih tuh. Nah udah mulai reduce, kita bisa mulai masukin si buntutnya guys. Kita langsung masukin buntut. Mantep. Habis deh tuh apinya tuh, nggak usah panik ya. Oke, ini aromanya.
Oke, nah kalau kalian lihat sini, wah liquidnya kurang nih kayaknya. Nggak usah khawatir, ini kalian bisa kasih kaldu, atau enggak kalau kalian nggak punya kaldu, kalian pakai air biasa juga nggak apa-apa. Karena gue lagi nggak ada kaldu, gue bakalan tambahin air biasa. Oke, gue akan tambahin air biasa. Jangan terlalu banyak, hanya sampai cukup ngecover si permukaan buntutnya aja. Nah, warnanya aja lihat, warna si buntutnya aja udah mulai rada-rada berubah. Kita pastiin si buntutnya tuh ada di dalam. Nah sekarang kita harus seasoning guys, karena si kaldunya itu alkoholnya udah hilang, sekarang udah mulai reduce, si flavornya tuh udah berbeda lagi dari pas kita awal masukin. Kita kasih garam sedikit, tambah lagi black pepper kalau mau. Kita aduk, kita cek dulu seasoningnya guys. Kuah Amer. Acidity sama manisnya dapat, cuman asin gurihnya kurang. Kita tambahin lagi garam. Cobain lagi. Mantap. Kalau mau lebih pol, kita kasih totolnya dikit. Nih guys, biar rasanya tambah bulat, kita kasih totolnya dikit. Cukup, aduk-aduk. Nyam, nyam, nyam. Kalian lihat ya, udah mulai rada-rada mengental, walaupun hanya sedikit. Mantap. Nah sekarang kita bakalan masukin tomat, kita belah sedikit, kita taruh aja di atas ini. Nah si tomat itu lama-lama bakalan hancur dan akan menambah rasa manis dan seger. Nah sekarang kan udah mendidih nih guys, kita harus matiin. Setelah matiin, kita tutup dan masuk oven 180 sampai 190 Celcius selama 3 sampai 4 jam tergantung jenis ovennya, fannya nyala apa enggak, atau daging buntutnya kualitasnya bagus apa enggak. Oke. Sekarang udah kita tutup, tinggal kita tunggu selama 3 sampai 4 jam. Sampai jumpa 3 jam yang akan datang. Oke guys, 2,5 jam sudah berlalu. Tadi gue cek udah mateng. Sekarang tinggal kita angkat. Oke, berat dan panas. Guys. Look at this. Gila ini panas banget. Oke, saat yang menentukan. Kita buka. 1, 2, 3. Yes. Wow, terlihat ya betapa empuk. Damn. Lihat guys, ini udah empuk banget, kental. Lihat. Wow. My goodness. Gila. Lihat. Empuknya guys. Wah, nggak sabar. Lihat, ini tomatnya, ini udah jadi empuk dan manis banget. Oke, sekarang kita plating dulu dan gua nggak sabar kita langsung cobain. Ayo makan. Oke teman makan semua, ini dia oxtail Amer sudah jadi. Gua nggak sabar pengen cobain. Kita langsung cobain aja guys. Ini glorious, lihat. Wow, empuk, velvety banget, lihat. Oh my goodness, lihat. Gila. Tanpa pakai apa-apa dulu guys, kita cobain. Ayo makan. Wow, gurih, fatty, lembut, manis. Gila ini pas banget, lihat. Dan ini gue makan pakai Cajun rice punyanya Wingstop sama sayurannya Wingstop. Sekarang kita pakai nasi. Gila. Ini surga. Kita makan. Wow. Ini dulu. Buntut kasih nasi, nasinya wangi banget, wangi rempah-rempah Cajun, terus dapat crunchy dan krenyes dari sayur yang fresh banget ini. Tuh lihat, gila, ini guys, kalian harus lihat, seempuk apa, lihat. Makan.
Lembut, lengket. Wow, ini ciri khas buntut yang gue suka tuh. Dia lengket, sticky, lembut banget. Gila, pakai sayur. My God, lihat dong, buntut Amer guys. Cobain. Terlalu nikmat, nggak karuan rasanya. Nggak karuan enak. Empuk banget masalahnya, pakai nasi. Dan ini Cajun rice ya, wangi banget jadinya tuh. Ya makan. Wah gila saya. Dan ada yang spesial, kalian inget tomatnya yang dipotong-potong? Udah tomatnya itu udah berubah menjadi jus. Dan ini menambah rasa manis, bakalan ngekat rasa gurih dari si buntut. Nih guys, lihat, hancur kan? Tuh, ini empuk banget tuh. Ini jadi ada rasa-rasa asam-asamnya nih. Karena ini gurih banget, fatty banget, perlu ada acidity. Acidity-nya kita kasih tomat yang udah di roast. Gila, panas. Seger banget men. Gila. Ini kalian harus banget coba. Daging, nasi, sama tomat. Juara. Makasih jamur. Nah, makan. Kalian tuh perlu banget di sini ada sayuran-sayuran fresh. Karena kan fatty biar seimbang. Nah, dalam memasak itu, yang kalian harus tahu tuh adalah keseimbangan. Kalau kalian bikin buntut gini, terus berhasil, oke. Cuma kalau dimakan kebanyakan kan enak. Gimana caranya kita harus bisa menyeimbangkan dengan komponen-komponen lain. Nah, makan. Nggak karuan enaknya. Nikmat. Langsung habisin aja. Ayo makan. Oke guys, gila, nikmat banget. Terima kasih udah ngikutin episode kita kali ini. Kalian kalau suka gua masak resep-resep klasik kayak gini, komen di bawah ya. Dan kalau kalian punya saran, bikin resep klasik apa lagi, oke? Sampai jumpa di episode berikutnya. Ini mau gua makan. Mantap.